Shalom. Saya percaya semua kita tetap bersuka cita, sekalipun dan walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saya kangen, saya yakin juga jemaat kangen untuk kita ada di gereja bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi percayalah, seperti khotbah kita minggu lalu yang kita dengar, badai pasti berlalu. Kita bersyukur pengumuman di dunia, pemerintah 80-90% orang yang sakit sembuh. Artinya mujizat terus berlaku. Dan kita juga percaya orang-orang yang mungkin dia meninggal di dalam Kristus, keselamatan menjadi bagian mereka. Kita tidak perlu menghakimi, merasa paling hebat dan merasa paling suci, tapi kita percaya Tuhan pun sudah bersama mereka. Kita yang hidup, biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, perdengarkan isi hati Tuhan atas kami semua, sehingga firman ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami minta pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan dari lidah bibir hamba isi hati Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur di Wuhan itu sudah hampir bisa dikatakan 100% pulih. Ada upacara-upacara ketika para dokter, suster, mereka ada upacara, semua rakyat berterima kasih. Tapi ada satu berita yang membuat hati saya sedih. Kenapa? Karena sesudah virus corona ini selesai, ada virus baru, saudaraku. Bukan virus baru yang tapi ada gejala baru yang membuat pemerintah sana bingung, yaitu apa? Tingkat perceraian begitu tinggi dari orang-orang yang habis diisolasi di Wuhan. Suami mengajukan gugatan cerai, istri mengajukan gugatan cerai. Ada ratusan kasus, mungkin sudah hari ini sudah ribuan, saya juga nggak tahu, tapi menjadi salah satu gugatan perceraian yang luar biasa, yang itu membuat kita juga prihatin. Kenapa? Selama berbulan-bulan mereka harusnya akur, rupanya terjadi perselisihan KDRT di dalam rumah tangga. Ya akhirnya membuat masing-masing selama 2 bulan, 3 bulan ada di rumah, malah mereka ingin cerai. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin berbicara, dimanapun kau berada, dengan satu tema khotbah, keluargaku adalah surgaku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadikan keluarga ini sebagai miniatur surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, dalam Yosua 24 ayat 15, saya bacakan bagi saudara. Dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu kamu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yosua seorang suami, Yosua seorang pria yang mengambil keputusan yang tepat. Dia mengajak keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Nah, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, untuk kita menjadikan keluarga kita adalah surga kita, kita harus mengambil pilihan yang tepat. Kita harus mengambil pilihan yang tepat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi surga, menjadikan rumah kita surga kita. Jadi jangan ambil pilihan yang salah. Ingat, pria adalah sumber. Jadilah sumber yang baik di tengah-tengah keluargamu. Jangan jadi pria yang stres, jangan jadi pria yang gelisah, tapi jadilah pria yang mau menyemangati suamimu dalam iman dengan sukacita. Jadikan rumah bukan arena marah-marah, ketersinggungan, baper-baperan dan lain sebagainya, tetapi rumah menjadi suatu tempat di mana kita saling mengasihi, ada canda, ada sukacita, ada doa dan lain sebagainya. Dan saya percaya, saya yakin kuasa Tuhan mengalir. Dan di rumah, yang kedua, bagaimana menjadikan rumah sebagai surga kita? Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita harus saling menghargai. Tidak boleh arogansi. Tidak boleh merasa paling benar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunci, saya pelajari kunci untuk kita saling menghargai. Yang pertama, kita menyadari pasangan kita itu dari Tuhan, bukan dari setan. Kenapa katakan dari Tuhan bukan dari setan? Karena banyak orang hari ini istri gua, ini suami gua, ini anak gua, ini orang tua, ini setan tuh gimana nih? Bawaannya marah-marah terus. Tidak, mereka adalah yang daripada Tuhan. Ingat, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu itu daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghargai? Kita sadar kita ada kelebihan, kita juga ada kelemahan. Berarti kita harus sadar pasangan kita juga punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan soroti kekurangannya terus, dia pasti ada kelebihan. Kalau saudara juga ada kelebihan, saudara juga ada kekurangan. Nah, oleh sebab itu kita saling menerima kelebihan, kita saling menerima kekurangan dia juga. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki perkataan-perkataan yang positif. Jangan kata-kata kebun binatang keluar. Monyet, babi, anjing, atau apalah kata-kata kita. Jangan menyalahkan binatang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi gunakan perkataan mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh ada perbedaan, tapi kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Yang keempat, saudaraku, buanglah kesombongan dan gengsi. Kalau salah, ya minta maaf, saudaraku. Tapi kalau ada orang minta maaf, ya kita harus memaafkan. Jangan taruh di hati. 1 kali gue maafin, 2 kali gue maafin, 3 kali tiada maaf bagimu. Ya, saudara, pulangkan aku ke orang tua. Aku mau pulangin bagaimana, di lockdown semua. Nah, saudaraku, just kidding, hanya bercanda saja. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sombong. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah jujur satu sama lain, saudaraku. Mazmur berkata, Mazmur 111 ayat 7 dan 8, perbuat tangannya ialah kebenaran, keadilan, dan titanya teguh. Kokoh seterusnya selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Saya percaya, di mana ada kejujuran, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada kerukunan, Mazmur berkata, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Biarlah 2 kebenaran ini yang akan menjadikan rumah tangga kita adalah surga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, biarlah firman yang mengajarkan rumahku adalah surgaku menjadi bagian kami. Kami hadirkan surga dalam rumah kami, sehingga tidak ada lagi pertengkaran, tidak lagi ada sakit hati satu dengan yang lain. Biarlah ketika kami menonton video tentang khotbah ini Tuhan, kami semua saling mengampuni, tidak lagi ada kepahitan. Karena di mana ada akar pahit, di situ ada setan, ada iblis. Tapi di mana ada pengampunan, di situ Tuhan hadir. Oleh sebab itu segala akar pahit, segala luka hati kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Yang ada adalah kedamaian. Maka Tuhan sumber berkat akan memerintahkan berkat. Ada berkat materi, berkat jasmani, berkat damai sejahtera terjadi atas umatmu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, mendadangi engkau dan memberi engkau kasih karunia dan berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus mengalir dengan limpah atas hidup kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Shalom, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati, tetap berkarya untuk NKRI. Shalom.